Halo guys, di channel ini gue nggak akan ngebagiin pembelajaran bahasa Inggris pada umumnya, tapi gue bakal ngebagiin cara gue belajar dan ngerti bahasa Inggris. Sebelumnya gue sama sekali nggak ngerti bahasa Inggris guys. Gue taunya cuma arti dari sebuah kata bahasa Inggris. Misal tall artinya tinggi, smart artinya pintar, handsome artinya tampan, dan lain-lain. Gue nggak ngerti tentang cara menyusun kalimat bahasa Inggris itu kayak gimana. Kalimat bahasa Inggris yang bener itu sebenarnya kayak gimana? Gue nggak tahu itu. Karena itu gue merasa kayak gue ketinggalan zaman gitu. Kayak di zaman sekarang seharusnya gue itu harus bisa bahasa Inggris. Ya minimal kalau ada tulisan bahasa Inggris itu gue bisa ngerti maksudnya gitu. Maka dari itu gue mulai mencoba mempelajarinya. Dan gue total cuma membutuhkan 12 jam buat ngerti bahasa Inggris guys. Dalam proses gue belajar, gue menemukan kunci-kunci penting yang sering diabaikan. Padahal, kunci-kunci ini adalah patokan, dimana jika berpegang pada patokan ini, belajar bahasa Inggris itu akan sangat mudah guys. Gue yang sebelumnya gak ngerti apa-apa tentang bahasa Inggris, jadi paham bahasa Inggris karena gue berpegang pada patokan ini. Hal pertama yang harus dilakukan ketika belajar bahasa Inggris, itu bukan memperbanyak kosakata, tapi lo harus bisa membedakan kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja, sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Perlu digarisbawahi sebelumnya, syarat terbentuknya suatu kalimat itu minimal harus ada subjek dan predikat. Subjek gue artikan sebagai pelaku atau yang menjadi pokok pembahasan. Subjek itu seperti I, artinya saya atau aku, you, kamu, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, we, kita, they, mereka, dan lain-lain. Sedangkan predikat, gue artikan sebagai bagian yang menjelaskan tentang subjek. Predikat bisa berbentuk kata kerja, bisa berbentuk kata sifat, bisa berbentuk kata benda, atau bisa berbentuk kata keterangan. Itu artinya setelah subjek, itu bisa diikuti oleh kata kerja, bisa diikuti oleh kata sifat, bisa diikuti oleh kata benda, atau bisa diikuti oleh kata keterangan. Kunci pertama, jika setelah subjek diikuti oleh kata kerja, maka disebut kalimat verbal atau kalimat aktif. Sedangkan jika setelah subjek tidak diikuti oleh kata kerja, melainkan diikuti oleh kata sifat atau kata benda atau kata keterangan, maka disebut kalimat nominal atau kalimat pasif. Contoh kalimat verbal yang berarti setelah subjek diikuti oleh kata kerja. Saya bermain, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi I play. Dia makan, bahasa Inggrisnya he eat. Gak ada masalah guys, tinggal terjemahin aja. Sekarang yang kedua, kalimat nominal, yang berarti setelah subjek tidak diikuti oleh kata kerja. Contoh kalimat, saya tampan. Saya bahasa Inggrisnya I, tampan bahasa Inggrisnya handsome. Saya tampan, I handsome. Apakah ini sudah benar? Ini belum benar guys. Dalam bahasa Inggris bisa gue bilang, kata kerja atau dalam bahasa Inggris disebut verb, itu wajib ada di sebuah kalimat. Lalu bagaimana jika kalimatnya seperti ini? Saya tampan. Saya adalah subjek, tampan adalah kata sifat. Itu artinya tidak ada kata kerja di sini. Maka dari itu, saat inilah kita membutuhkan to be, alias pengganti kata kerja. To be dari I adalah am. Jadi, saya tampan dalam bahasa Inggris bukan I handsome, tapi I am handsome. Kita tambahkan to be am setelah subjek I am handsome. Begitu pula jika subjek diikuti oleh kata benda. Misal, ini mobil. Dalam bahasa Inggris bukan this car, tapi this is car. Gue kasih contoh lagi teman-teman. Misalnya ada kalimat, dia meminjam buku. Bahasa Inggrisnya he borrow book. Kenapa nggak ada to be-nya? Kenapa nggak he is borrow book? Alasannya karena borrow merupakan kata kerja, yang berarti ini adalah kalimat verbal. Kalimat verbal tidak membutuhkan to be. Misalnya lagi ada kalimat Gamin kembali. Dalam bahasa Inggris, Gamin is back. Kenapa ada to be is di situ? Kenapa nggak Gamin back? Karena back adalah kata keterangan. Itu berarti dalam kalimat ini
setelah subjek tidak diikuti oleh kata kerja. Ini adalah kalimat nominal atau kalimat pasif. Maka kita membutuhkan to be. To be dari gamin yang merupakan subjek nama orang tunggal adalah is. Maka gamin kembali bahasa Inggrisnya bukan gamin back, tapi gamin is back. Kesimpulannya, syarat terbentuknya suatu kalimat itu minimal harus ada subjek dan predikat. Jika subjek diikuti oleh kata kerja atau dalam bahasa Inggris kita sebut verb, kita nggak butuh to be. Namun jika subjek tidak diikuti oleh kata kerja, melainkan diikuti oleh kata sifat atau kata benda atau kata keterangan dan lain-lain, maka kita harus menambahkan to be setelah subjek. Nah, berikut adalah to be dari macam-macam subjek. Subjek I, to be-nya adalah am. Contoh kalimat I am handsome. Subjek you, we, they, to be-nya adalah are. You are beautiful. We are go. They are it. Gamin and Tiara are back. Subjek he, she, it, this, that, Gamin or Tiara, to be-nya adalah is. Contoh kalimat he is smart. She is stupid. It is book. Gamin is back. Perlu diperhatiin teman-teman yang subjek nama orang. Jika itu merupakan subjek tunggal, yang artinya subjek itu hanya satu orang, misalnya Gamin atau Tiara, maka to be-nya adalah is. Gamin is back. Tiara is back. Namun jika subjeknya lebih dari satu orang, misalnya Gamin and Tiara, maka to be-nya adalah are. Gamin and Tiara are back. Gue tekanin guys, hal pertama yang harus lo lakuin ketika mulai belajar bahasa Inggris, lo harus tahu perbedaan susunan kalimat verbal dan kalimat nominal. Rumusnya ini guys, kalimat verbal terdiri dari subjek lalu verb, sedangkan kalimat nominal rumusnya subjek lalu to be lalu complement atau bukan kata kerja. Udah dulu guys, sampai ketemu di episode selanjutnya.